Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai orang tua atau sahabat
mungkin sangat kecewa ketika memberi nasihat pada anak atau kepada sahabat tidak didengar, bahkan dibantah. Padahal kita menasihati itu dengan maksud yang baik, supaya anaknya, supaya sahabatnya yang mungkin melakukan tindakan yang keliru itu bisa selamat. Maka ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang sejamannya yang keras dan bebal, Dia mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Saudara sekalian, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya itu menandakan adanya kekecewaan dari Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka itu sudah diberi pengajaran, sudah diberi mujizat, tetapi tidak tampak tanda pertobatan bagi mereka. Sebaliknya, mereka justru mempunyai pikiran yang jahat, merencanakan hal yang jahat pada orang-orang yang membawa nasihat dan kabar baik. Mungkin kalau kita melihat sejarah keselamatan, kita tahu bahwa banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah sampai Tuhan Yesus sendiri datang, tetapi mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Namun saudara sekalian, kita tahu sebenarnya bahwa Allah ini sangat mencintai kita. Dia mengutus banyak utusan, nabi-nabi hingga akhirnya Yesus. Dan sampai sekarang pun Allah tetap menghendaki kita umatnya ini selamat. Maka harus membangun sikap tobat. Masa Advent ini pun juga disediakan untuk supaya kita bertobat, kita bisa boleh berjalan di jalan yang benar, sehingga kita mempunyai keselamatan baik di dunia ini dan nanti, supaya kita juga mendapatkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya kira apa yang dibutuhkan dari diri kita sendiri, yaitu kita butuh kerendahan hati. Kita membangun sikap rendah hati, sikap pertobatan, terutama di dalam menerima nasihat-nasihat dari siapapun. Karena nasihat-nasihat itu sebenarnya menghendaki supaya kita selamat, supaya kita mempunyai damai sejahtera dalam hidup kita. Maka mari kita terus mendengarkan sabda Tuhan dan mengubah sikap kita menjadi sikap yang telah dikehendaki oleh Allah sendiri, dan kita boleh hidup penuh dengan damai sejahtera. Amin.